Bagi yang belum mendengar presentasi sebelumnya, silakan dengar karena ini lanjutan langsung. Kenapa para rasul perlu mengimani Yesus sebagai Bapa? Hari-hari sebelumnya mereka memanggil Yesus guru dan Tuhan. Yesus juga berkata bahwa ya, akulah guru dan Tuhan. Tapi kenapa kemudian mereka menambahnya lagi menjadikan Yesus sebagai Bapa, sebagai Allah? Apa perlunya para rasul beriman kepada Yesus demikian? Dan untuk diri kita sendiri, apa akibatnya bila menolak Yesus sebagai Bapa? Apa bahayanya bila Yesus bukan Bapa bagi kita? Saya percaya Anda sadar ini penting untuk diuji karena kita sudah tahu Yesus sendiri berkata bahwa tidak semua orang yang sudah mengakuinya Tuhan akan diterima di kerajaan sorga. Kepada makhluknya. Nah, dengan demikian, ketika penulis TikTok ini mengatakan, kok ada Tuhan mati di tiang dalam pemikiran mereka. Ketika orang Kristen berbicara tentang Tuhan, maksudnya ya Allah itu. Padahal ketika Alkitab berbicara tentang Yesus itu Tuhan, tidak otomatis artinya Allah. Mari kita lihat bahwa antara Tuhan dan Allah kata-kata ini dibedakan penggunaannya di dalam Alkitab. Kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Dan terus dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia. Nah, siapa yang membangkitkan Tuhan ini? Allah. Yang mati adalah Tuhan, yang membangkitkan adalah Allah. Arti Bapa dan Tuhan dalam konteks iman Tritunggal sudah kita dengar dari Dr. Biantoro di observasi yang satu. Sisanya saya terangkan sekarang versi Yesus Allah Tunggal. Sebelumnya kita lihat dulu intisari doktrin Allah Tritunggalnya ya. Inilah doktrin Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Saya bacakan dulu kredonya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Kalau Khalik itu biasanya Protestan. Kalau Katolik biasanya pencipta langit dan bumi. Ini Allah Bapa. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yaitu anaknya si Allah Bapa ini. Tuhan kita yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa. Jadi ini naik, duduk di sebelah kanan Bapanya yang Maha Kuasa. Dari sana kelak akan datang menghukumi orang yang hidup dan yang mati. Yang ketiga, aku percaya Allah Roh Kudus. Jadi tiga Allah nih. Dalam kredonya Allah Tritunggal tidak cukup hanya mempercayai Yesus, tapi harus juga mempercayai Bapanya Yesus dan Roh Kudus. Harus tiga-tiganya dipercayai. Kalau mau masuk surga begitu. Dan keempatnya adalah tentang pengampunan dosa, kebangkitan daging. Ini kita sama-sama percaya. Inilah inti sari mengimani Yesus. Bagaimana caranya kita tidak salah supaya tidak ditolak oleh Yesus? Pengampunan dosa itu dan kebangkitan daging ini yang kita harapkan. Sehingga kalau kita nanti mati, kan kita ini sebenarnya nggak pernah benar-benar mati, hanya badan yang mati. Tapi manusia roh kita atau pribadi kita
tidak mati. Ada dua kemungkinan, berakhir di neraka atau di sorga. Itu yang kita inginkan adalah sorga. Rahasianya di sini. Oke, kita maju sekarang lagi. Dari manakah datangnya doktrin ini? Dasarnya apa dalam Alkitab? Pertanyaan itu relevan. Kenapa? Karena ini produk Nikea nih. Di dalam Alkitab tidak ada diajarkan Rasul. Diucapkan Yesus, iya, ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Antara lain yang paling utama tentu adalah perintah Yesus di Matius 28 ayat 18-20, bukan? Ya, Yesus sendiri yang mengucapkan, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Di sini saya mau memberitahu Anda sedikit informasi bahwa di ayat ke-20 itu ada kekeliruan. Di dalam Alkitab lain dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau kita lihat di Alkitab yang lebih tua, yaitu yang berbahasa Yunani, mohon mereka yang bisa melihat bahasa Yunani dan bahasa Inggris di KJV, sebenarnya dikatakan di situ mengobservasi atau menguji. Lucu sih, tapi memang itu faktanya. Yesus berkata, ajarlah mereka menguji segala yang kuperintahkan. Kalau diajar menguji artinya Yesus memang mengakui bahwa ada teka-teki di dalam ucapan-ucapannya. Dan kalau kita lihat para rasul juga suruh menguji, berarti kita memang harus menguji. Kita menguji ajaran para pengajar, tapi kita juga menguji ajaran para rasul kita untuk mengetahui maksud dari sebenarnya. Pastinya mereka yang benar, tapi mereka seperti kita ketahui menyimpan atau menyamarkan atau menyelubungkan, atau pesan-pesan mereka diselubungi dengan selubung-selubung bahasa, semacam dark saying begitu. Dan seperti kita tahu, Yesus juga mengaku dia bicara pakai kiasan-kiasan. Nah di sini, entah oleh ketidakmengertian daripada penterjemah, yang saya pikir mereka mengerti, tapi karena mereka berpikir dan meyakini Allah Tritunggal dari ucapan Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka kata itu dihilangkan, diganti. Ditaruhnya melakukan, padahal seharusnya menguji. Jadi ayat ini tergolong keliru, cacat nih. Tapi kita masih tetap akan menguji. Di sini timbul pertanyaan, mana satu yang benar? Yohanes 20 ayat 8. Di sini para rasul menyebut dua entitas, Yesus menyetujui. Di sini Yesus menyebut tiga entitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mana yang benar? Dalam hal ini kita bersikap fair, tidak menghindari fakta ada yang tertulis seperti ini. Dan entitasnya berbeda. Jadi inilah yang memang harus kita uji. Apakah Yesus mencela-menceleh atau kitalah yang tidak sadar bahwa itu berarti sama? Kalau berarti sama, dasarnya apa? Memang kedua hal itu sama, tetapi Anda belum sadar. Agar Anda mengerti bahwa kedua ayat itu sama sebenarnya, maka kepada Anda saya ajukan pertanyaan begini. Kepada siapakah Yesus memberikan perintah? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau pertanyaan itu saya ajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Apakah akan berkata kepada Tertullianus,
kepada Athanasius dan bapak-bapak gereja Nikea, kepada bapak gereja Katolik, Ortodoks, Advent, Protestan. Begitukah? Pertanyaan itu relevan. Kenapa? Karena ini produk Nikea nih. Di dalam Alkitab tidak ada diajarkan Rasul. Diucapkan Yesus iya, ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tapi di kemudiannya kita tidak pernah melihat Rasul mengajarkan ini. Di satu sisi lain, Anda tahu bahwa murid yang menerima perintah itulah yang seharusnya menerangkan apa yang diperintahkan Yesus. Jadi murid-murid yang hadir dalam ruangan inilah, nih, mereka inilah sebenarnya yang harus menerangkan apa ucapan gurunya di sana. Kalau kita tanya ini kepada Petrus, kepada Yohanes, kepada Paulus, kepada yang lain-lain, Yakobus, Filipus, dan sebagainya, apa jawabannya mereka? Dia membaptis orang dalam peristiwa itu berkata begini, bertobatlah dan hendaklah kamu memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus guna pengampunan dosamu, maka kamu akan terima Roh Kudus. Jadi penjelasan dari Petrus terhadap ini, tiga entitas ini adalah Bapa, menjadikan Yesus sebagai Bapa. Jadi sebenarnya ini jadi begini nih. Allahku sama dengan Bapakku, Bapa. Berarti dia memanggil Yesus Bapakku kan? Tuanku ini sudah dipanggil sebelumnya. Roh Kudusku. Berarti Yesus ini juga Roh Kudusnya. Nama daripada Allah dan Bapa ini adalah nama si anak. Tuanku ini kan anak nih, anak manusia nih. Jadi nama si anak manusia ini adalah nama Allah yang diberikan kepada anak manusia. Nama Roh Kudus itu juga sama dengan anak si anak manusia. Jadi ini tentang menjadikan Yesus sebagai Allah dan Roh Kudus. Kenapa begitu? Ya, kita balik saja pertanyaannya. Petrus, kenapa Anda membaptis dalam nama Yesus? Padahal Yesus bilang baptis dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dalam nama Roh Kudus. Inilah jawabannya Petrus. Dia bilang dibaptis dalam nama Yesus. Artinya buat dia Yesus itulah Bapa. Dan itu juga ada di ini, Kisah Para Rasul 10. Jadi 2 kali membaptis orang dalam nama Yesus. Kita cek rasul yang lain. Paulus di Kisah Para Rasul 19 ayat 2 sampai 6. Saya bacakan buat Anda perikop potongannya. Kata Paulus, apa sudah menerima Roh Kudus saat jadi percaya? Di sini nih. Jawab mereka orang-orang yang dibaptis itu, belum, bahkan belum pernah kami dengar. Paulus tanya lagi, jadi dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Mereka menjawab, dengan baptisan Yohanes. Terus Paulus bilang, baptisan Yohanes itu adalah baptisan orang yang bertobat, baptis pertobatan. Mendengar itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan dalam cerita itu, maka mereka menerima roh. Oke, ini Paulus di sini. Kita balik tanya
Paul, kenapa Anda membaptis orang dalam nama Yesus? Tentu dia akan menjawab. Jawabannya tentu di situ sesuai dengan tindakannya. Berarti maksud dia adalah menjadikan seorang terbaptis itu menjadi anak Yesus. Yesus itu yang menjadi bapaknya. Kenapa Yesus harus menjadi bapa? Ya kalau kita secara biologis lahir dari ibu kan lahirnya lewat darah dan air. Nah, ketika kita mengikuti Yesus kan kita dilahirkan kembali dalam darah dan air juga. Dalam darah air Yesus. Berarti kita lahir dalam Yesus. Itulah sebabnya kita disebut jadi anaknya Bapa. Bapa kita Yesus. Seperti itu. Nanti kita akan lihat. Kita hanya melihat ini sebatas ini dulu. Siapa lagi yang membaptis dengan cara begitu? Ada Filipus di KPR 8 ayat 35. Jadi dia sedang dalam perjalanan bersama sida-sida Ethiopia. Sida-sida Ethiopia itu minta dibaptis, maka dibaptis dia dalam air, dicelupin dalam air. Jadi kalau Anda minta saksi, siapa sih Yesus bagi para rasul? Ya sebagai Bapa mereka. Ini 3 saksi setidak-tidaknya. Tapi di tempat yang lain kan kita sudah uji kemarin, Yohanes juga, Thomas juga. Jadi confirm, 5 saksi nggak mungkin salah. Jadi kalau saya bilang, saya ikut sektenya si Yohanes saja, saya ikut sektenya si Paulus saja, nggak berbeda, sektenya si Paulus sama sektenya si Yohanes sama. Dalam menjadikan Yesus sebagai Allah satu-satunya itu sama semua mereka. Kita lihat sebentar sektenya si sekte Tritunggal diagramnya ya. Ya, ini sektenya si Allah Tritunggal nih. Ini produk Nikea. Di sini yang menjadi Bapa paling tinggi adalah Allah nih. Ini kita juga membicarakan 1 Timotius 6 ayat 16 itu ya. Roh Kudus, Bapa, Anak. Ini doktrinnya Allah Tritunggal yang dianut oleh Katolik sama Ortodok. Sebagian Protestan. Ini konsep keesaan yang dianut oleh karismatis dan aliran-aliran keesaan seperti Pentakosta misalnya, GBI dan sebagainya. Mereka sudah di sini. Yesus sebagai Adonai, sebagai Bapa dan Roh Kudusnya. Tetapi memang saat sekarang ini belum cakep dalam menjawab pertanyaan yang timbul. Nah, bagaimana bisa saat Yesus disalib, kalau ini adalah Yesus, ini adalah Yesus, Yesus komunikasi dengan Yesus sendiri begitu. Tentu pertanyaannya timbul dan masuk akal. Dan kita nggak boleh hindari pertanyaan apapun. Alkitab itu logika. Karena Yesus itu sang terang, hologos. Jadi segala sesuatu memang tujuan dia adalah membuat kegelapan tentang Allah menjadi terang. Tapi bahasa dia tersandi. Oke. Yang saya lihat adalah maksud para rasul sebenarnya ini. Ini Yesus. Tadi kita sudah lihat sebagai Bapa kan? Sebagai Tuhan. Ini si anak manusia nih. Yesus ini kan anak manusia nih. Ya sebenarnya sih dia Allah, tapi datang sebagai manusia sama penulis Alkitab disebut si anak manusia. Dan kadang-kadang digelari juga si anak domba. Itu si Yohanes tuh. Kalau kita melihat ucapan Yesus, akulah dia, sebenarnya apapun yang kita bicarakan tentang dia, akulah dia. Akulah dia, akulah dia, akulah dia. Saya perlihatkan kepada Anda dari perjanjian lama.
Ini hal penting buat saksi Yehova dan buat alat Tritunggal ya, buat semua sekte. Begini, lihat sini. Di Perjanjian Lama, kalau kita baca, kita akan menemukan ini. El Roy, Kejadian 16 ayat 13. Ketika kita baca, dari situ kita dapat informasi Hagar menyebut YHWH yang melihatnya sebagai yang melihat. Di sini kulihat dia yang melihat aku. Kejadian 16 ayat 13. Tentu ini dalam konsep budaya lama. Budaya lama itu maksudnya multiteis. Ini kita bisa artikan sebagai dewa pelihat atau semacam dewa yang menemani atau mengawas. Ini nomor 2, El Elyon. Kita temukan ini di Ulangan 26 ayat 19. Di sana kita lihat Sang Maha Kudus disebut El Elyon atau Sang Maha Tinggi. Itu diucapkan Musa. Kali ini Musa yang mengucapkan untuk menerangkan kepada Israel hak daripada Sang YHWH. Bahwa sebagai El Elyon, dia adalah Allah yang berhak untuk menjadikan Israel berada di atas segala bangsa lain. Dia punya hak. Nomor 3, kita lihat di Mazmur 90 ayat 1-3 ya. El Olam. El Olam itu di situ diterangkan dia sebagai Allah di atas segala waktu. Jadi nanti di sini Akulah Alfa dan Omega, pengertian-pengertian itu ada di sini. Allah yang melintasi segala waktu dan bahkan dia sendirilah waktu itu. Ini di sini El Olam. Jadi kalau Allah itu cuma 3 pribadi, coba bapak-bapak, ibu-ibu, guru-guru Tritunggal menjelaskan kepada kita. Yang mana di sini Allah Bapa, yang mana di sini Allah Putra, dan mana Allah Roh Kudus. Lalu bagaimana dengan Elohim yang disebut di Kejadian 1 ayat 1 sebagai pencipta? Ya, bagaimana dengan El Shaddai? El Shaddai ini di Kejadian 47 ayat 24. El Gibor juga, El Gibor itu yang perkasa. Itu diucapkan oleh Yesaya. Sebenarnya YHWH sendiri yang mengucapkan, tapi dituliskan oleh Yesaya, karena penglihatan itu kan diberi kepada Yesaya. Kalau kita lihat di kitabnya si Yesaya tuh, tapi nggak jelas karena itu kan nubuat. El Gibor ini diberikan kepada Yesus dalam pengertian Allah yang akan datang nih, Mesias tuh. Baru kemudian kita lihat lagi El Shaddai. Itu disebut oleh Yakob. Yakob yang sebut itu. Waktu dia mengucapkan itu dalam pengertian penolong yang maha kuat. Jadi Allahnya si Yakub itu adalah Allah yang menolong, maha kuat dan bisa menolong dia. Bagaimana dengan El penolong, El penghibur, El penasehat, El penyembuh, El penuntut, dan El pencemburu. El pencemburu ini kita temukan di Keluaran 20 ayat 5. Yang mana di sini El Bapa, El Putra, El Roh Kudus. Nggak ada. Dan tolong lihat di sini, sebelah sini nih. Nomor 1, YHWH Jireh. Kejadian 22 ayat 14. Diucapkan oleh Abraham ketika YHWH menyediakan domba untuk disembelih. Jadi di sini kita artikan dia dalam konteks yang menyediakan. Tapi karena YHWH ini harus kita baca aku, kan si aku nih. Yesus itu juga harus kita baca aku. Cara baca YHWH adalah Yesus, tapi artinya aku. Aku adalah aku, tidak ada yang lain. Itulah sebenarnya arti YHWH atau Yesus. Aku yang menyediakan nih, Kejadian 24. Di sini L, sebenarnya dasarnya L. Kata tunggalnya L, dia menjadi jamak.
oleh manifestasi ilahi yang dialamin oleh orang-orang beriman gitu. Akan saya terangkan sebentar lagi. Kita lihat lagi dulu ini. Nomor 2, YHWH Rafa, Keluaran 15 ayat 26. Aku menyembuhkan. Konteksnya itu kalau kita baca secara teliti, dia sanggup bikin sakit, tapi sanggup menyembuhkan. Ini dia. Aku yang menyembuhkan, aku yang menghancurkan, itu di sini. Jadi dia yang menghukum, tapi dia juga yang memperbaiki. Kalau dalam konsep dewata ini, dalam konsep Buddhisme atau konsep Hinduisme, ya dewa pemelihara. Di sini dia tampil sebagai pemelihara, tapi juga penghukum. Baru kita lihat di nomor 3 nih. YHWH MKDS, ini kan Kados. Imamat 20 ayat 8. Aku menguduskan. Kalau kita baca ayat itu, konteksnya adalah kuasa untuk mengistimewakan. Menguduskan itu maksudnya mengistimewakan dari bangsa lain. Jadi dia berhak mengistimewakan Israel atau kudus itu bisa berarti banyak sih, tapi dalam konteks ini dia mengistimewakan Israel. Dia berhak membuat Israel naik, berhak membuat Israel turun. Yang nomor 5 nih. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Shalom. Di sini dia menampilkan diri sebagai aku yang menyelamatkan. Ini konteksnya dalam perang nih. Dipakai dalam konteks ketika misalnya seperti Gideon berunding sama YHWH, ini gimana nih? Jadi ini dalam konsep menyelamatkan. Yang nomor 5 ini, Mazmur 23 ayat 1. Rohi. Aku yang menggembala ini. Jadi dalam konteks menjaga dia. Dari disantap hewan-hewan lain atau disantap musuh. Dari dibodoh-bodohin lah gitu. Dalam pengertian kehidupan kita sekarang. Jadi ini dewa yang mengawas-ngawasi supaya kita nggak disantap orang lain gitu. Nomor 6, dewa sama nih, YHWH sama. Yehezkiel 48 ayat 5. Aku hadir. Jadi dalam konteks siaga, selalu siap siaga. Nggak pernah absen dia. Nomor 7, YHWH Sebaoth, itu Yesaya 1 ayat 24. Aku pelindung, dia melindungi. Jadi konteksnya di sini dia jadi backing nih. Orang belakang namanya, Sebaoth. Yang di nomor 8 ini si Kenu, Yeremia 23 ayat 6. Dia tampil di situ sebagai mengadili. Mengadili itu dalam, kalau saya baca secara teliti, dalam konteks supervisor, menilai dia. Jadi kalau ada orang menyalahkan kita, dia akan melihat pekerjaan kita benar nggak kerjaan kita. Kalau kerjaan kita benar, walaupun orang lain bilang salah, kita dibela sama dia. Itu konteksnya di sini. Nah, kalau Allah YHWH itu 3 pribadi, yang mana di sini YHWH Bapa, yang mana di sini YHWH Roh Kudus, yang mana di sini YHWH Putra. Jadi ini semua berdasarkan manifestasi orang yang mengalami. Kalau hari-hari ini misalnya seandainya nih, pengikutnya si Hagar masih ada, nih, ketemu sama pengikutnya si Gideon ini di sini, akan ribut kan? Pengikutnya si Gideon, sekte Gideon akan bilang, Yehowa Salom, mereka pakai Yehowa, misalnya gitu, atau Yahweh Salom gitu. Seseorang Yahwa pernah bertanya kepada saya terangkan begini, memang ada yang mengucapkan Yahweh, ada yang mengucapkan Yehowa, tetapi itu kan persepsi orang beriman, sampai hari ini pun kalau orang mau baca ya suka-suka hati, begitu. Tapi
kita harus patuh kepada Allah sendiri yang memiliki nama ini. Dia sendiri yang bilang, Yesus dari langit datang 2 kali. Kalau ini kan perbedaan di antara orang yang beriman bisa beda-beda. Murid-muridnya si Hagar akan bertahan, dia bilang, Elroy. Dia cuma taunya Elroy. Baru kemudian nanti murid-muridnya yang lain daripada katakanlah misalnya murid-muridnya si Abraham garis pertama tuh. Dia bilang, Jehovah Jireh. Dia pokoknya gua minta apa, dia perlu apa, segala sesuatunya ada dari dia. Itu dia konsepnya sih. Cucu rohnya si Abraham misalnya. Seandainya dulu mereka sudah mengajar dan ajaran mereka itu masih ada. Nggak ada. Jadi di sini entitas tunggal, kalau kita periksa Alkitab sebenarnya ya, cuman ada L. L itu sang. Ini YHWH, artinya aku. Jadi sang aku. Ini cuma satu pribadi. Nanti kita akan lihat. Tapi saya sudah sampai di sini, sudah bisa buktikan dari Alkitab bahwa yang benar adalah ini. Jadi bisa menjadi seperti ini. Yesus itu segalanya. Allah Bapa, Allah ya, Bapa ya, Sang Firman ya, Sang Mesias ya, Sang Roh ya, Sang Tuhan ya, Sang Penyedia, Sang Penyelamat, Sang Penyembuh. Sang apapun kita mau katakan itu Yesus. Makanya kan Yesus bilang begini. Dia tantang kita semuanya. Pergilah ke seluruh dunia. Itu kan ke seluruh dunia tentang orang membicarakan Allah kan. Dia bilang, dimanapun kalian menyelidiki kitab suci kalian, nggak ada gunanya kalau kalian tidak mau datang kepadaku. Di seluruh dunia kan orang bilang, Elohim yang mencipta langit. Ya, kalau dia hanya lihat sebatas kejadian 1, ya Elohim jadinya. Tapi kan dia harus baca juga kitab-kitab yang lain. Di situ si El itu tidak ditampilkan sebagai Elohim saja, tapi juga El Gibor, El Shaddai, dan El yang lain. Jadi kata dasarnya adalah El. Jadi kalau kita mau membicarakannya sebagai misalnya si aku itu juga akulah dia. Anda mau bilang dia yang maha tinggi, pasti dia bilang aku. Sang Hyang Maha Sang Hyang Widi, ya aku. Oke, kita teruskan. Sebagai pengikut Yesus, kita ini kan dimuridkan oleh para rasul, oleh para nabi, nabi-nabi setelah Musa. Karena mereka adalah saksi yang ditunjuk oleh Yesus, oleh Allah kita, maka kepada mereka lah kita belajar mencari jawaban atas setiap teka-teki. Namun karena para rasul sudah di sorga, maka surat-surat mereka itulah yang harus kita periksa. Berdasar yang ada tertulis di kitab Musa, yang sudah kita lihat tadi, ini, sebenarnya hanya ada 2 entitas, yaitu YHWH dan L. Apakah artinya ini? Bagaimana kita memahaminya ini? Ketika Musa menulis kitabnya, tentu tidak terlepas dari konteks budaya di masa itu, maupun di masa lalu sebelum Musa ada. Karena Musa dengan Hagar itu berada di era yang berbeda. Apa yang diceritakan Musa di sini adalah kehidupan orang-orang beriman sebelum zaman Israel nih. Dan apa yang diceritakan oleh Gideon di sini adalah pengalaman orang beriman setelah Musa tidak ada. Oke, kalau kita lihat di sini, L ini dipakai, kalau kita lihat tadi memahaminya ini, L itu dipakai dalam konteks pihak pertama bicara pihak kedua tentang pihak ketiga. Misalnya saya lagi bicara dengan Anda tentang Allah. Ini kita pakainya L, sang.
Sementara YHWH ini ketika dia berbicara kepada orang lain atau dia membahasakan dirinya sendiri. YHWH, aku, ini Tuhan. Jadi kalau kita bicara kepada dia, tentu konsepnya Tuhan. Kalau El kan itu sesuatu yang tidak terlihat, itu Allah, adanya dalam keyakinan. Seperti yang dialami sama si Hagar tadi. Ya, dalam kehidupan kita beriman di seputar kita, kayak di budaya kita juga kita ngalamin lah. Misalnya, kalau ada orang mengalami manifestasi ilahi di sebuah pohon, pasti orang yang mengalami manifestasi ilahi di tempat itu memberikan nama tentang kejadian itu sebagai pengingat. Memang begitu pengalaman kebanyakan orang dalam multiteis. Yang multiteis itu kan kebiasaan karena memang kita belum mengenal Allah. Kalau sudah kenal Allah kan tentunya hanya satu. Harap jangan lupa ya, tujuan YHWH bikin Israel, bikin satu bangsa, itu untuk satu tujuan agar memuja satu Allah. Jadi tujuan dia sebenarnya ingin membangun satu masyarakat yang memuja dia saja, secara monoteistik. Itu gunanya sebenarnya untuk menentang iman politeistik yang memang sudah menjadi bagian dari kebiasaan manusia secara umum. Jadi ketika YHWH bicara kepada Musa, saat itu dia bersama kaum Israel, dia bikin hukum kepada manusia, tentu dengan bahasa manusia saat itu. Maka dia bikin hukum begini. Aku YHWH Allahmu. Jangan ada Allah lain bagimu selain aku. Ini tujuannya menentang iman politeistik nih. Alasannya ada di Keluaran 20 ayat 5. Karena dia pencemburu. Dia bilang, aku ini pencemburu. Berarti dia tidak rela dia direndahkan. Tidak rela diduakan tuh. Seperti yang sudah kita lihat dalam bahasan terdahulu. Jadi pertanyaan relevan di sini adalah, bila hanya ada dua entitas, yaitu YH, WH, dan L, ini Allah. Jadi bagaimana itu sama dengan Tuhanku dan Allahku, dan hubungannya dengan ucapan Yesus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Aku ini sama dengan YHWH. Ini kan nama ini. Tuhan. Aku adalah aku. Namanya melekat kepada dia. Kalau kita berbicara kepada dia, tentu kita panggil dia Tuhan. Kalau kita berbicara itu kan konteksnya kita langsung aku dan kau. Kita harus selalu menganggap dia Tuhan. Makanya orang Israel kalau melihat ini biasa-biasanya sih manggilnya Tuhan gitu. Allahmu, El ini tetap Allah. Tapi dalam konteks asli, dalam budaya lama sebenarnya kata tunggalnya ini El. Dia menjadi jamak karena manifestasi itu, karena manifestasi iman yang dialami. Menjadi Allah yang menyembuhkan, Allah yang menyediakan, atau Allah segala macam gitu menurut pengalamannya. Secara etimologi, konteks yang ada di Alkitab ya, El itu sebetulnya sama dengan kuasa. Itu bisa kita lihat di Kejadian 31 ayat 29 contohnya tuh. Aku berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Itu ucapan Laban kepada Yakub. Tapi di situ kita bisa pakai untuk memahami teks dan konteks. Artinya dia berkuasa untuk melakukan apapun. Dia ini artinya kuasa nih. L. Boleh juga kita lihat seperti di Bilangan 23 ayat 19 tuh. Dalam konteks percaya.
Tidak mau direndahkan dia. Bisa dipercaya, nggak bohong-bohong gitu. Dia pokoknya penuh dengan integritas. Ada di seputar itu artinya ini. Kuasa, penuh integritas, tidak bisa direndahkan, tidak mau direndahkan, tidak mau diduakan dalam pengertian cemburu. Ini semuanya pengertian rohnya di sini. Kalau di sini tetap aku Yesus. Seperti yang kita tahu, konteks amanat agung itu kan pergi kepada bangsa-bangsa, di mana mereka telah memuja berbagai manifestasi roh. Berharap minta tolong kepada roh-roh setempat, dewa-dewa setempat, manifestasi-manifestasi Allah setempat. Jadi secara singkat sebenarnya L ini adalah fungsi roh, ini roh kudus nih. Segala macam fungsi roh itu roh kudus kan? Makanya kalau kita lihat ini cocoknya begini. Yesus Allah. Yesus Tuhan. Yesus Roh Kudus. Roh Kudus ini maksudnya segala konsep tentang penolong, penghibur, penyelamat, adanya di sini. Tapi bukan satu pribadi dong kalau begitu. Dialah Bapa kita, dialah Tuhan kita, dialah penolong kita. Tapi secara keseluruhan konsep yang benar, menurut situasi yang sudah kita lihat tadi, ini yang benar. Jadi arti dilahirkan sekarang, kenapa kita harus memanggil dia Bapa? Begini duduk masalahnya. Ini. Ya kalau kita secara biologis lahir dari ibu kan, lahirnya lewat darah dan air. Nah ketika kita mengikuti Yesus kan kita dilahirkan kembali dalam darah dan air juga. Dalam darah air Yesus. Berarti kita lahir dalam Yesus. Itulah sebabnya kita disebut jadi anaknya Bapa. Bapa kita Yesus. Seperti itu. Jadi kalau Anda tidak mau mengakui Yesus sebagai Bapa, yang rugi Anda, iman Kristen Anda sia-sia. Kalau Anda tidak mengakui Yesus sebagai Allah, Anda menabrak ini, melawan hukum ini. Dia sejak semula sudah berkata, akulah Tuhanmu, akulah Allahmu. Allah itu kan sama dengan Bapa. Jadi kalau Anda tidak mengakui si Tuhan ini, Yesus ini sebagai Allah Bapa, rugi sendiri. Dan tentang ini saya hanya bisa mengingatkan Anda kembali bahwa Yesus secara tersendiri pernah berkata, apa sih sebabnya kamu nggak mengerti kata-kataku? Ya, karena kamu nggak mengerti ucapanku. Ya, kalau kamu nggak mengerti, ya iblislah bapamu. Sementara kamu berpikir kamu melakukan perintah Bapa, sebenarnya yang kamu lakukan itu adalah perintah iblis. Itu kan maksud ucapan Yesus di dalam pesan yang berkiasan itu. Baiklah, kita sudah tuntas menguji pengakuan iman para rasul. Iman mereka kepada Yesus secara konklusif teologis. Jelas terlihat bahwa pengakuan iman para rasul kepada Yesus adalah Allah yang tunggal. Bukan duit tunggal, bukan tritunggal. Dan kalau kita buat definisinya, jadinya begini. Nomor 1, Injil para Rasul sebenarnya adalah membuat kita menyadari Yesus ialah Bapa. Menjadikan Yesus Bapa. Itulah Injil dari para Rasul kepada kita. Yesus itu adalah Tuhan dan Allah, Bapa kita. Tapi Injil Tritunggal membuat kita yakin bahwa Yesus bukan Bapa. Karena kan kredonya seperti itu. Ini ya.
Injil Tritunggal adalah kita harus mengakui tiga Allah. Injil para rasul dan yang kita lihat tadi di sini adalah menjadikan semua entitas, apapun itu, entitas kealahan yang kita ketahui adalah Yesus. Jadi kalau kita udah lihat perbedaan Injilnya Tritunggal sama Injilnya para rasul ya, saya mau bawa Anda kepada titik ini. Perhatikan peringatan Rasul Petrus ini berkata begini. Sebagaimana dulu tampil nabi-nabi palsu di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian sebenarnya mendatangkan kebinasaan bagi diri mereka. Itu di 2 Petrus 2 ayat 1. Kita dengarkan juga peringatannya Yohanes. Sebab barang siapa yang menyangkal anak, siapa yang menyangkal Yesus, kan ini anak manusia nih. Siapa yang menyangkal Yesus, harus dibaca begitu. Sebab siapa yang menyangkal Yesus, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui Yesus, ia juga memiliki Bapa. Tapi menjadi keliru karena doktrin Tritunggal menganggap anak itu putranya si Bapa, jadi dua pribadi. Injilnya jelas berbeda jadinya. Setiap ketemu anak manusia harus baca Yesus. Kenapa? Karena anak manusia, si anak domba, itu pasti tentang Yesus. Baiklah, sekarang kita cek sebentar daftar ayat yang masih sisa ya. Ya, ini dia sisanya. Masih sisa 3. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberi kuasa di bumi dan di sorga. 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya Allah yang tidak takluk oleh maut dan diam dalam terang tidak terhampiri. Satu lagi Yohanes 17 ayat 5. Permuliakanlah aku di hadiratmu yang kumiliki sebelum dunia ada. Kita selesaikan dulu yang nomor 3 nih. Karena ini nanti dalam konteks bahasa yang lain nih. 1 Timotius ini datangnya dari si Paulus juga. Sebetulnya sudah nggak sulit menduga sih. Karena Anda sudah tahu intisari imannya si Paulus sebenarnya apa. Tapi let's check. Mari kita cek 1 Timotius 6 ayat 16 ini. Saya bacakan buat Anda ya. Saya bacakan 1 Timotius 6 ayat 16 dari Alkitab LAI yang kita semua pegang. Turutilah perintah ini dengan tidak bercelah hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya, ayat 14. Yaitu saat yang ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya dan yang penuh bahagia, Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala tuan, ayat 15. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tidak terhampiri, seorang pun tidak pernah melihat dia, dan memang manusia tidak dapat melihat dia, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Inilah ayat yang disegani dan dipuja Kristen dengan cara menyembah berhala. Ayat ini. Ayat ini membuat sekte Tritunggal percaya Yesus utusan dari Allah yang tidak terlihat. Juga saksi Yahova menjadikan ini dasar untuk mengatakan Yesus itu adalah ciptaan. Karena Yehova itu nggak pernah terlihat. Dia diam dalam terang yang tidak terhampiri dan tidak takluk oleh maut. Jadi Yesus itu takluk oleh maut. Dibangkitkan oleh Yehova yang tidak pernah terlihat itu. Ayat ini juga ditakuti oleh sekte-sekte keesaan. Walaupun pada dasarnya mereka sudah mengakui Yesus adalah pribadi dari segalanya, tapi di sini masih ada benturan, masih ada blocking yang belum dimengerti. Sehingga
Jadi jatuh-jatuhnya duinatur gitu. Di sini dia masalahnya. Itu jadi bahan tafsir untuk mengatakan Yesus Allah yang takluk oleh maut. Kan Allah itu nggak mungkin mati seperti yang dikatakan oleh Islam. Dan seperti yang kita sudah dengar dari Dr. Biantoro, Yesus itu mati. Untuk menerangkan pesan sejati Paul ini, saya pakai perumpamaan aja kepada Anda ya, berdasarkan pengalaman saya berdiskusi dengan yang beragama Islam. Saya terangkan begini. Satu waktu, rekan saya pemeluk Islam berkata kepada saya, Allah itu adalah zat, tidak pernah terlihat, tidak ada wujud, tidak mungkin mati di tangan manusia yang diciptakannya. Dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Daniel, mewakili Tritunggal, dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan Allah yang dimaksud oleh Islam, tapi Allah Bapa yang diam dalam terang yang tidak terhampiri, yang tidak takluk kepada maut, itulah yang sama, bisa kita katakan sama dengan dalam konsep Islam. Jadi kepada rekan saya yang beragama Islam itu saya ajukan pertanyaan. Saya katakan begini, jadi bro, apakah Allahmu yang diam di tempat terang yang tidak terhampiri itu sudah pernah dipukuli? Dia tanya, maksud Anda? Kurang ngerti dia. Saya terangkan lagi. Apakah Allah Anda yang Anda puja itu sudah pernah dirajam, pernah dicambuk, pernah diseret berjam-jam, naik bukit untuk disalibkan? Mulai ngerti dia. Terus saya terusin lagi. Apakah Allah Anda pernah dipaku tangannya, di kakinya, di tiang salib, ditusuk lambungnya, digantung begitu? Di hadapan saksi loh, ada manusia. Kemudian dia mati, dikuburkan. Setelah dikuburkan, dia bangkit dari maut itu. Dia menaklukkan maut. Allah, kamu udah pernah gitu belum? Baru dia ngerti. Jawaban ini sama kepada saudara-saudara Tritunggal yang masih takut ayat ini. Saya akan jelaskan nanti di mana sebenarnya Paul telah menjawab ini juga dengan bahasa yang sangat ya, namanya Paul memang begitu, cara menulisnya dia pasti bermain bahasa pikiran dia. Tapi di situ jawabannya. Oke, gini ya. Sebetulnya sih 1 Timotius ini sebenarnya tidak terlalu sulit dipahami, tapi menjadi sulit dipahami karena sengaja seperti diarahkan ke Tritunggal. Itu ada kesengajaan di sini oleh penerjemah atau mereka sudah yakin bahwa Allah itu Tritunggal, maka diterjemahkannya seperti itu. Tapi saya kebetulan tidak tergantung kepada teks terangnya. Saya biasa membaca sandi. Jadi saya melihat simbol, angka, dijumlahin, saya lihat sandinya. Karena Alkitab itu kan sebenarnya rahasia. Injil itu adalah rahasia. Jadi semua angka-angka yang ada di dalam Alkitab itu memang ada maknanya. Simbol juga ada. Dan sandi-sandi. Jadi kalau kita melihat itu, kita bisa tahu, oh ini maksudnya ini. Saya akan bacakan kepada Anda begini sebenarnya maksudnya. Turutilah perintah ini dengan tidak bercela hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Yang pada waktunya dia menunjukkan siapa satu-satunya penguasa yang layak dinobatkan sebagai Raja segala Raja, Tuhan segala Tuhan. Satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang, yang tidak terhampiri, yang tidak terlihat. Dan tak seorang pun telah pernah melihatnya. Baginya lah hormat yang kuasa dan kekal selama-lamanya. Itulah sebenarnya arti yang sebenarnya. Jadi kunci jawabannya itu ada di ayat 16 bagian akhir. Katanya begini, baginya lah hormat dan kuasa yang kekal. Amin. Jadi hormat dan kuasa yang kekal itu bagi dia, bagi Allah yang sudah menaklukkan maut itu. Yang sudah membuktikan dirinya tidak takluk oleh maut. Itu hanya Yesus.
Jadi berdasar itu, saudara, boleh dikatakan bahwa sebagian Kristen memang masih menyembah Allah dengan cara penyembahan berhala. Jadi semacam takut bungkus tapi nggak tahu isinya. Takut kepada kardus tapi nggak tahu, nggak periksa apa kardusnya. Kata orang tuh kardus ada hantu loh, gitu. Terus takut, gitu. Ini ayatnya begitu. Tapi yang korban kan ini masalahnya. Saya itu bukan seorang pengajar resmi, tapi hati saya buat jemaat. Sama seperti saya buat diri saya. Ini yang saya selalu inginkan buat para pengajar untuk menguji, jangan gengsi. Karena institusi itu, gereja kita sudah sama-sama tahu. Gereja itu nggak nyelamatin. Jangan jangan sampai para pengajar tutup telinga untuk yang satu ini. Gereja kan bukan tempat untuk menyelamatkan orang. Yesus adalah pribadi yang menyelamatkan orang. Jadi kalau Anda salah mengajarkan Yesus itu, Injil Anda berbeda. Injil Anda bukan Injil yang bisa menyelamatkan. Seperti itulah faktanya. Binasa jemaatnya. Fakta yang kita lihat berdasarkan ayat tadi semacam begini. Takut kepada ayat tapi tidak sadar ayat itu tulisan manusia. Ayat-ayat kan cuma tulisan manusia. Padahal Allah itu bukan soal firman loh. Kerajaan Allah itu bukan soal firman, tapi soal kuasa. Kerajaan sorga itu bukan soal firman, tapi soal kuasa. Jadi tidak ada gunanya bangga mengatakan kami menyembah Allah yang tidak takluk kepada maut, tapi tidak ada saksi, tidak ada buktinya, itu penyembahan berhala. Kalau yang namanya firman, ya tetaplah tulisan aja. Pujangga atau tulisan apa bisa diakui sebagai tulisan firman. Apa sih sulitnya menuliskan firman? Yang susah kan membuktikan kuasa. Jadi katakanlah seperti ini misalnya. Kenapa kita percaya kepada Allahnya Israel? Emang Allah di tempat kita nggak ada? Misalnya katakanlah kita orang Jawa seperti saya misalnya di Jakarta. Emang di sini nggak ada Allah apa gimana? Masalahnya adalah bahwa Allah yang kita percayai itu ada. Dia menyatakan dirinya di tengah-tengah satu keluarga kecil bernama Israel mengalahkan bangsa. Fakta itu kita nggak bisa lupa. Satu bangsa yang nama Mesir tunggang langgang. Anak sulungnya mati, tentaranya mati, rajanya pun mati. Jadi kesaksian budaya itu, historis. Di situ kita tahu Allah itu berkuasa. Jadi kalau cuman firman, ya nggak ada guna gitu. Jadi inilah sekarang kita situasinya. Ini 1, 2, 3, 4. Allah Bapa adalah Allah yang belum mengalahkan maut. Tapi kita harus tahu, ini Allah Bapa belum membuktikan diri. Ini Yehowa juga belum mengalahkan maut nih, belum membuktikan diri mengalahkan maut. Ini masih di tempat terang yang tidak terhampiri dia. Yesusnya si Dwi Natur juga ini, belum kalahkan maut sebenarnya. Natur pertama dibangkitkan oleh natur kedua. Natur pertamanya itu membangkitkan natur kedua. Nah, si natur pertama itu belum mengalahkan maut. Tapi Yesus yang kemarin itu kita lihat di Alkitab, Yesus yang hari ini kita lihat di Alkitab disalib, ditelanjangi, dipukuli sampai robek badannya. Yang kita tidak pikir siapa-siapa. Dia sudah membuktikan diri mengalahkan maut. Ini Allahnya Paulus nih, Allahnya para rasul, ini Allahnya Yohanes. Ini yang saya ikuti. Dulu saya pernah berpikir ya begini, hebat ya Allahnya si mereka, tidak ada wujud, tidak pernah terlihat, diam dalam terang yang tidak terhampiri. Wih, bikin takut gitu loh. Jadi saya mau ikut Tertullianus gitu, mau ikut Athanasius gitu. Tapi saya pikir lagi, jangan-jangan sebetulnya Tertullianus, Athanasius ini dulu ya kayak si
Yahya Waloni juga lah gitu lah, kayak Zuma gitu atau si Kainama. Wah, saya bilang kalau saya ngikutin orang yang kayak gitu nggak beres nih. Jadi saya ambil keputusan harus ikuti Paulus, ikuti Yohanes, ikuti Petrus karena mereka tinggal bersama Yesus. Jadi jika kita bisa bicara tentang Yesus dari perspektif yang dikatakan Paul di 2 Korintus 11 ayat 4, Yesus yang lain, kan dia bicara mengenai Yesus yang lain kan. Maka jika Anda tidak percaya Yesus itulah Allah yang Maha Kudus, yang tak pernah terlihat itu, yang diam dalam terang tak terhampiri itu, yang tidak takluk oleh maut itu, yang menjadikan Adam dan yang bicara kepada Adam itu, yang kepadanya lah Adam harus setia tapi gagal setia, jadi diusir. Maka Yesus Anda adalah Yesus yang lain. Memang dalam hal nama orang tuanya Yusuf dan Maria, lahirnya di Bethlehem, bisa bikin 5 roti cukup untuk 5.000 orang. Ya identitasnya sampai di situ kita sama. Tapi jika Yesus Anda bukanlah Allah yang diam dalam terang yang tidak terhampiri itu dan tidak takluk oleh maut, maka Yesus Anda adalah Yesus dongeng, Allah dongeng. Ini yang dikatakan si Yohanes begini. Siapakah si pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Kristus itu kan hanya satu. Antikristus adalah yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Barang siapa menyangkal Anak atau siapa menyangkal Yesus, ia juga tidak memiliki Bapa. Barang siapa mengakui Anak atau artinya mengakui Yesus, ia juga memiliki Bapa. Jadi intinya sekarang tentang mengakui Yesus. Sebagaimana dulu tampil nabi-nabi palsu. Jadi sebelum era nabi rasul-rasul kan juga sudah ada nabi-nabi palsu dalam Alkitab. Banyak tuh perikop-perikop tentang nabi palsu. Dia bilang begini, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dengan jalan demikian, sebenarnya mereka mendatangkan kebinasaan bagi diri mereka. 2 Petrus 2 ayat 1. Khususnya Kristen ya, saya mau berbagi pendapat. Kenapa gagal memahami ayat itu? Jawabnya adalah karena mengabaikan prinsip sola scriptura. Ayatnya Yohanes yang tulis, tapi ditanyanya Tertullianus. Itu enggak sola scriptura. Kalau Yohanes yang tulis, harus tanya Yohanes. Kalau Yohanes mungkin agak teka-teki, tanya Paulus. Tanya Petrus. Itu sola scriptura pertama. Harus 2 saksi. Yang kedua, lupa prinsip saksi itu harus di hadapan manusia. Kalau Allahnya di sorga, gimana siapa yang Allahku di sorga? Nggak takluk oleh maut ya, nggak ada yang buktikan. Pembuktian itu kan di dunia sini, di manusia. Sini, coba datang sini. Bilang dia Allah. Seperti Yesus berkata, akulah dia. Berani nggak? Ada yang berani nggak bilang, akulah dia, melihat aku, melihat Bapa. Melihat aku, melihat Allah. Hari itu kalau ada yang berani bilang begitu, dirajam sama si Yahudi, dirajam sama si Islam juga. Pasti dirajam. Tapi itu yang dikatakan Yesus kan? Maka dia dirajam kan? Oke, kembali ke pertanyaan relevan. Kenapa para rasul mengajari kita agar mengimani Yesus sebagai Bapa? Apa perlunya? Apa perlunya? Ya, tadi kita sudah tahu sebagian, yaitu memang disitulah intisarinya menjadikan Yesus sebagai Bapa. Nah, yang ini saya sisakan buat minggu depan ya. Kalau Anda respect dengan yang saya beritakan, Injil ini, please beritakan kepada orang lain. Jadi
intinya adalah buat keselamatan para jemaat, para keselamatan kita. Seandainya kita ini kayak pohon, ditebang, dibakar, mati, udah nggak ada lagi, nggak ada masalah. Tapi ini hanya tubuh ini yang mati, bro. Hanya badan kita yang mati. Tapi manusia kita sebagai manusia nggak mati. Itu menjadi penting kenapa kita harus bicara keselamatan. Karena kalau tidak beroleh keselamatan itu, hanya ada dua tempat, N atau S. Dan yang bisa memastikan yang punya S adalah hanya Yesus. Allah-Allah lain punya neraka, pasti masuk neraka, nggak perlu repot-repot. Allah lain siap sedia melakukannya buat Anda. Tapi untuk masuk ke sorga, nggak semua Allah bisa melakukan itu. Sampai jumpa minggu depan.